Halo, selamat berjumpa saudara-saudara mahasiswa baru. Saya bangga kalian masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta, universitas yang menuju ke World Class University. Jadi kampus yang internasional. Menuju ke sana semakin hebat. Jadi kalian tidak salah memilih di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya bangga kalian sehat-sehat saja. Semoga saat ini Anda benar-benar dalam keadaan sehat pula bersama keluarga. Dan salam sehat, salam semakin sehat dengan seni. Jadi jangan ragu masuk ke UKM seni kah, atau tetap berada di dalam dirimu sendiri, di fakultas masing-masing, tapi seni di dalam dirimu semua. Ya, baik, saudara-saudara, saya menjumpai beberapa pertanyaan dan banyak sebetulnya. Tapi kami ringkas menjadi berikut nanti. Jadi tidak semuanya kita bacakan, tapi kami ringkas dari berbagai pertanyaan. Saya menjadi ada beberapa ini. Nanti saya jawab satu persatu. Yang pertama, ini ringkasan pertama dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Coba bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin bertanya, apakah UKM bidang seni hanya diperbolehkan untuk mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan di bidang seni, atau mahasiswa yang belum memiliki kemampuan di bidang seni diperbolehkan juga untuk mengikuti UKM bidang seni? Ini pertanyaan yang bagus, jujur, dan dari hati. Insya Allah begitu dugaan saya. Nah, inilah jawabannya saudara-saudara semuanya. Jadi UKM bidang seni itu siapapun, seperti saya introduksi saya tadi depan, siapapun boleh saja. Siapapun boleh saja ya. Boleh saja masuk ke UKM bidang seni. Dan bahkan sama sekali belum pernah bergaul dengan seni. Sebetulnya kalau dicek gitu, ke dalam banget dalam jiwa Anda, karena setiap orang itu ada seni. Cuma kan belum ada yang repot banget menyusuri jiwa-jiwa di dalam badan masing-masing individu gitu kan. Nah, ini saya pastikan seperti itu. Sehingga kalian bukan berlatar belakang bidang seni. Oh, bapak saya nggak ada seni ya Pak, ibu saya bukan seni ya Pak, tapi saya masuk perguruan tinggi, ada UKM bidang seni kok saya ingin masuk, padahal saya seolah-olah tidak punya bakat. Jangan katakan seperti itu. Semua orang sama. Anda punya peluang untuk mengikuti kegiatan di bidang seni. Kalian semua. Jadi jangan ragu. Kalian ada yang bilang belum memiliki kemampuan di bidang seni. Ya, itu kan perasaanmu. Tapi kalau Anda sudah ada keinginan, jangan ragu. Dan di sini banyak teman yang nasibnya seperti Anda, belum pede terhadap diri Anda, belum pede bahwa diri Anda itu sesungguhnya memiliki itu. Jangan-jangan tersembunyi. Begitu masuk ke gaul dengan teman-teman di bidang seni, di UKM seni, jangan-jangan muncul secara drastis. Ya, kita kan nggak tahu. Walaupun itu pelan-pelan pun silahkan masuk. Jadi UKM bidang seni untuk semua mahasiswa. Tidak memandang seolah-olah ada saya bakat seni, saya tidak bakat seni. Nggak usah bilang begitu. Yang penting ada niat. Sebetulnya masuk ke bidang seni itu sama saja ketika kamu bertanya pada diri kamu, sebetulnya saya senang nggak sih? Jadi munculkan rasa senang itu, lalu cobalah jangan ragu, karena semua mahasiswa punya hak ke sana. Jangan ragu. Kalau memang ingin masuk UKM bidang seni, mari masuk sana. Cuman memang ya tidak ada dunia manapun yang bebas tanpa persyaratan. Nah, di dalam masuk ke UKM bidang seni memang ada sejumlah persyaratan dan itu sifatnya umum. Dan semua UKM ketika mahasiswa masuk sini mesti ada semacam seleksi. Nah, dalam seleksi itulah akan ditentukan siapa-siapa yang berhak masuk ke dalam UKM tersebut, termasuk UKM bidang seni tersebut. Ya. Jadi itu saudara-saudara, siapapun yang merasa apakah boleh masuk bidang seni, siapapun boleh. Dan perlu saya gambarkan bahwa setiap fakultas sebetulnya ya, yang konon bukan fakultas seni ya, kalau di Universitas Negeri Yogyakarta kan orang seni katanya ngumpul di Fakultas Bahasa dan Seni, tidak juga gitu. Ketika ada lomba-lomba tingkat nasional bidang seni itu banyak menyebar dimanapun.
Ya, ada yang dari FT. Ini tahun 2018 dari FT juga dia masuk ke Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional, padahal FT itu kan. Tapi dia ikutnya apa? Tari itu kan. Fakultas Ekonomi jelas juga kemarin yang Peksiminas mewakili Universitas Negeri Yogyakarta juga dari Fakultas Ekonomi ya kan. Dulu pernah itu Peksiminas juga diwakili dari Fakultas Ilmu Keolahragaan yang nyanyi dangdut gitu kan. Bahkan tahun 2018 juga yang juara nasional juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu bukan hanya di Fakultas Bahasa dan Seni. Ini artinya saya ingin bertegas pada saudara-saudara semuanya yang merasa berkecil hati, saya bukan orang seni, saya tidak berbakat seni, jangan katakan itu. Bila Anda suka, mari kita masuk ke bidang seni. Baik saudara, saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya terkait keikutsertaan mahasiswa dalam perlombaan seni. Apakah mahasiswa yang akan mengikuti perlombaan tersebut harus masuk ke UKM bidang seni? Ya, inilah saudara. Jadi masuk UKM bidang seni dulu, baru boleh ikut lomba. Jujur aja saya katakan tidak sih, nggak harus. Dan dari fakultas manapun, tidak harus berada dari sini. Perlu Anda ketahui bersama, mari kita sportif ria. Artinya kita terus belajar menjadi sportif. Seperti begini, UNY juga menganut paham sportif itu loh. Jadi siapapun yang hebat itu yang diajukan ke tingkat lomba. Apabila ada lomba mewakili perguruan tinggi, maka perguruan tinggi khususnya UNY ini mengadakan seleksi. Jadi siapa yang terhebat di universitas, siapa yang paling hebat di UNY, maka dialah yang mewakili keluar untuk lomba di mana. Nasionalkah, internasionalkah, itu yang kita kirim. Jadi tidak harus masuk UKM. Jadi maksud saya ini tadi, jadi seolah-olah memperlemah masuk UKM. Tidak juga. Kan ada kalanya, karena akan masuk UKM kan tidak semuanya orang bisa ditampung ya kan. Ya seperti tadi melalui, kenapa ada seleksi, karena tidak bisa menampung semua mahasiswa masuk ke bidang seni. Jadinya dia harus diseleksi karena ada batas maksimalnya. Misalnya 100 mahasiswa kah, 50 mahasiswa kah yang diterima di dalam UKM tertentu kayak gitu kan. Itu semua UKM seperti itu. Menyeleksi karena tempatnya yang tidak mungkin menampung semua mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, oleh karena tidak tertampung, maka kan si para yang berbakat, dalam tanda kutip berbakat itu, bila ada lomba, ya bisa jadi mereka juga yang tidak di UKM seni. Ya itu, Peksiminas juga begitu. Ketika UNY mencari wakil untuk dimajukan ke tingkat nasional dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Indonesia Nasional, maka bisa jadi dari fakultas lain. Nah, seperti itu loh. Saya bilang tadi, untuk Peksiminas tahun 2018 yang lalu, itu untuk cabang atau kalau olahraga kan cabur ya, cabang olahraga. Nah, kalau seni itu apa namanya, tangkai lomba, talom. Kalau di seni itu namanya tangkai lomba. Kalau di olahraga cabur, cabang olahraga. Nah, kalau di seni tangkai lomba. Untuk tangkai lomba tari tahun 2018 Peksiminas itu yang mewakili itu adalah di Fakultas Ekonomi coba, ya kan? Fakultas Ekonomi itu artinya bukan UKM gitu loh. Jadi boleh gitu ya. Ya, kita ya dalam hal ini sportif itu seperti yang saya bilang tadi depan. Jadi kita UNY itu menganut paham sportivitas juga. Maksudnya bagaimana? Tidak bilik kasih, tidak harus UKM enggak. Kalau memang yang terbaik di UNY, dia akan menjadi wakil untuk lomba di tingkat manapun, itu apakah lokal, nasional, internasional dan sebagainya. Baik saudara, kita akan membacakan pertanyaan yang berikutnya. Nomor 3. Selamat pagi Bapak, saya mohon izin bertanya tentang bagaimana pelaksanaan UKM di masa pandemi seperti sekarang ini.
apakah berpengaruh juga terhadap kegiatan yang ada di masing-masing UKM bidang seni. Nah, gitu. Baik, saudara-saudara, pandemi itu memang adalah satu kepastian. Artinya ini sudah jalan, itu artinya pasti. Gitu. Dalam bahasa puisinya, sebuah keniscayaan di saat ini. Nah, dunia sedang dilanda oleh itu. Tidak hanya Indonesia kan. Jadi kita harus mengakui eksistensi dari sebuah makhluk. Berarti apa itu? Ya apapun, whatever is COVID-19. Ya kan, COVID-19 adalah hadir begitu saja. Katanya si siapa itu? Siapa? Penyanyi campur sari nasional yang baru saja meninggal. Namanya siapa? Pak Ponco. Yang baru saja meninggal. Pak Ponco, dibantu. Didi Kempot, Pak. Didi Kempot, walah ya Allah. Bukan berarti saya nggak suka ya lalu saya melupakan namanya, tapi baru saya memang selintas saja karena ya saya akan sifat manusia di depan banyak orang itu kadang ada sifat groginya. Jangan menyangka Pak Cipto nggak bisa grogi ya. Grogi juga bisa di depan kalian yang hebat-hebat ketika masuk sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi Didi Kempot itu ya kan yang amit-amit ya sudah almarhum, dia bilang itu mak bedunduk ujuk-ujuk datang. Nah, mak bedunduk itu bahasa Jawa artinya dia secara tiba-tiba hadir, yaitu apa? COVID-19. Blair, gitu kan seluruh dunia dan Indonesia kocar-kacir juga. Dan kita termasuk orang yang terus tetap berhati-hati dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi dalam pandemi COVID-19 ini memang terpengaruh juga. Semua UKM bahkan sudah berbatasan dengan peraturan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Kok UKM ya? Pembelajaran di kelas kan sudah dipastikan hingga waktu yang belum ditentukan. Itu kuliahnya kan online, ya kan? Kalian juga nanti ada kuliahnya juga masih online, alias bahasa Indonesianya keren itu, daring. Dulu saya pertama kali daring itu apa, tak cari apa kamusnya ternyata kok beda. Ternyata itu singkatan daring dalam jaringan, itu kan alias online. Bahasa Indonesianya online, yaitulah daring, ya kan lah. Lawan katanya daring apa sebaliknya tatap muka itu orang Indonesia menyebutnya luring, luar jaringan alias tatap muka. Nah kita masih daring. Jadi kegiatan UKM apapun termasuk bidang seni itu kalau ada kegiatan ya masih daring. Bahkan saya pastikan pada Anda kegiatan nasional yang setiap tahun ada yaitu PIMNAS. Nah, Peksiminas itu 2 tahun sekali, tahun genap. Pomnas juga begitu. Maksudnya Pomnas itu tahun ganjil. Nah sekarang ini. Nah kalau PIMNAS tahun genap. Nah maaf Peksiminas. Kalau PIMNAS setiap tahun. Nah itu saat sekarang baik PIMNAS, Pomnas, Peksiminas itu dilaksanakan dengan daring. Lucu juga sih. Lomba menari daring, lomba nyanyi daring, lomba apa lagi? Saya belum bisa membayangkan lomba olahraga daring itu jurus seperti apa. Ya pasti harus bisa seperti apakan. Karena itu keadaan itu memaksa semua orang harus bisa mengakui inilah cara terkini, cara yang baru ada menanggapi episode dunia terkait dengan COVID-19. Gitu. Jadi untuk UKM manapun termasuk UKM bidang seni dalam pandemi tetap kata kuncinya adalah daring atau online. Baik, pertanyaan yang keempat. Ada ini. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak atau Ibu, ya. Yang saya hormati, izin bertanya, apakah ada solusi untuk mengatasi sifat mau berusaha dan mengatasi kemalasan? Walaupun diri kita sendiri sebelumnya sebenarnya memiliki bakat dan minat di bidang seni. Saya ucapkan terima kasih. Jadi ini kata kuncinya adalah
ben mau berusaha, biar kita mau berusaha, biar kita tidak malas gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Saudara-saudara semuanya, ini sebetulnya bukan hanya pada bidang seni biar masuk ke UKM seni atau UKM lainnya ya, atau apa saja. Ini universal ya. Ini karena persoalan mau berusaha, persoalan malas itu sebetulnya di semua bidang, semua aspek kehidupan. Kalau ada kata itu, saya menyebutnya sih dulu waktu S1 ya. Dulu waktu S1 saya, oh maaf, dari tadi saya belum mengenalkan diri saya ya. Baik, dulu pernah S1 saya, seperti Anda sekarang mau masuk, atau mungkin ada yang di diploma, atau D4 maupun D berapa. Waktu saya mau S1 dulu, jadi ingat bahwa saya belum mengenalkan diri Anda. Saya sudah melewati SS itu sudah S3. Insya Allah saya nggak akan masuk lagi ke S4 gitu ya, cukup S3 aja. Gitu. Nah, waktu saya S1, sehingga nama saya Cipto Budi Hantoyo dari Fakultas Bahasa dan Seni. Karena saya sudah lewat S3, maka nama saya sudah ditambah di depannya menjadi DR ya kan. Kan kalian boleh baca Dr. Cipto Budi Hantoyo. Karena itu tulisan yang sudah dibudayakan di Indonesia. Jadi S1 saya dulu di Universitas Negeri Yogyakarta, saat itu namanya IKIP Yogyakarta. S1 saat S1 ya. Jadi waktu S1 saya juga pernah bilang saya gimana sih. Jadi mengatasi malas itu sampai saya bilang begini, malas adalah suatu makhluk yang sangat menyebalkan. Faktanya saya itu sering ketika ada malas itu datang, maka saya pengen berkelahi dengan dia. Buruknya adalah ingin membunuh dia. Siapa itu binatang malas itu tadi? Karena apa? Saat itu saya sedang menyelesaikan skripsi. Jadi skripsi itu begitu sampai ke depan mesin ketik, dulu kan belum ada laptop kan zaman saya, itu langsung tiba-tiba malas, menulis skripsi, akhirnya nggak jadi lagi nulis. Nah itulah sampai akhirnya saya menyebutnya itu binatang atau makhluk ya, makhluk yang menyebalkan dan saya ingin membunuhnya. Gitu. Nah itu kan sampai saya, karena saya memang sebel dengan apa yang namanya makhluk yang namanya malas tadi. Jadi ketika Anda bertanya bagaimana itu ada solusi mengatasi kemalasan, ya saya akhirnya menemukan cara, karena Anda tanya saya, ala saya ya, Anda punya banyak pendapat dari orang banyak, tentu berbeda. Kalau saya menganggap malas adalah makhluk yang menghasut saya supaya tidak mau melakukan hal yang positif, supaya saya berhenti melakukan hal yang positif, alias saya berhenti saja, nggak usah melanjutkan kegiatan apa yang saya ingin capai. Waktu itu saya menulis skripsi ya, biar skripsinya nggak jadi, itu sifat binatang malas itu tadi, si makhluk malas tadi itu akhirnya mengajak saya agar saya bermalas-malas. Nah itu lalu saya sudah ambil sikap, asal aja saya menyebutnya dia makhluk, dan saya sudah menantang itu nama makhluk, menantang makhluk halus, ya kok makhluk halus, ya mungkin halus juga, malas tadi. Akhirnya saya berhasil mengalahkan, dan alhamdulillah saya lulus S1, dan bahkan saya sudah S3 selesai. Fase-fase itu kan lewat melalui zaman ya kan, sampai akhirnya saya menjadi S3 dan lulus gitu. Jadi ya, jadi itulah perjalanan bagaimana mengatasi malas, saudara-saudara semuanya. Baik, saya menuju ke pertanyaan yang kelima. Jadi ini ada 5 bunyinya gini. Selamat pagi Bapak, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apakah ada UKM seni di kampus Wates? Itu. Jika tidak ada, apakah bisa kita kuliah di kampus Wates dan mengambil UKM tersebut? Oke, saudara-saudara, ini pertanyaan yang bagus karena
Wates dengan kampus pusat memang cukup jauh. Walaupun ada kendaraan yang diadakan oleh universitas untuk khusus mengangkut mahasiswa yang mau kuliah di Wates dengan cara kumpul di kantor pusat Universitas Negeri Yogyakarta alias di depan gedung pusat Universitas Negeri Yogyakarta pada jam-jam kuliah, lalu berangkat ke Wates, kemudian pulang juga akan dibawa juga pakai kendaraan tersebut kembali ke pusat, dan bahkan mahasiswa sering menyiasati untuk bisa pulang pergi karena ada UKM yang tidak ada di kampus Wates. Sehingga orang yang mahasiswa yang tinggalnya di sekitar kampus Wates karena kuliahnya di situ, dia menyiasati untuk pergi ke kampus pusat Karangmalang ya, itu dengan mengikuti bis tersebut. Namanya apa, Mas? Bis yang mengangkut ke Wates? Shuttle, Pak. Shuttle. Shuttle, sorry Pak Ponco. Makasih ya. Jadi ada shuttle ya dari baik kampus pusat maupun ke Wates ya bolak-balik. Jadi mahasiswa sering menyiasati karena ada memang UKM yang tidak ada di kampus Wates. Nah, seni, untuk yang seni juga baru ada yang tari. Jadi UKM seni yang lainnya itu masih menginduk ke kampus pusat. Ini memang masalah masih kami carikan solusinya. Tapi belum ya, belum secara baik untuk mengatasinya biar UKM semua ada di Wates. Ini hingga saat ini belum dapat solusi yang lebih baik. Tapi solusi pertama yang sampai sekarang masih dilakukan adalah mahasiswa yang ingin masuk UKM ya tetap di kampus sini pusat dengan cara menyiasati ikut shuttle itu tadi, atau bis yang diadakan oleh universitas untuk mengangkut pulang pergi Wates Karangmalang Wates dalam rangka kegiatan perkuliahan baik intra maupun ekstra. Nah, tapi bis tersebut memang dikhususkan pada saat kuliah. Nah, tapi mahasiswa sering menyiasatinya untuk karena kegiatan UKM itu biasanya sore, itu maka sering mahasiswa itu ikut sesuai dengan jamnya, gimana caranya dan sebagainya. Itu jalannya selama ini seperti itu. Sehingga ini kreativitas berpikir mahasiswa juga. Jadi jangan khawatir, di Wates sementara ini masih ada bis khusus yang diadakan oleh universitas yang disebut dengan shuttle itu, yang mengangkut mahasiswa baik Wates ke Karangmalang maupun Karangmalang Wates. Ya, silakan nanti kalau Anda nanti pada masa yang bukan pandemi lagi bisa luring, bisa di luar jaringan alias tatap muka, Anda bisa menyiasati itu. Baik saudara, saya akan menuju ke pertanyaan yang kelima. Selamat pagi Bapak, mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah ada UKM seni di sudah kok ya tadi, berarti habis ini. Maaf saudara-saudara semuanya, ternyata pertanyaannya dari sekian banyak pertanyaan dari kalian, kami ringkas menjadi 5 pertanyaan dan mudah-mudahan sudah bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara. Selamat beraktivitas di kehidupan kampus Universitas Negeri Yogyakarta, semua fakultas, dan jagalah tetap kesehatan saudara, jaga juga kesehatan keluarga, sehingga kita tetap melaju ke depan, menatap masa depan tanpa terpengaruh apapun, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa, sehingga kita tetap berjalan dengan tata cara dunia, tapi dengan tetap bermohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik saudara, sampai di sini perjuangan saya, dan ulangi lagi, karena tadi perkenalkan cukup singkat. Nama saya Cipto Budi Handoyo,
dari Fakultas Bahasa dan Seni. Sampai jumpa di dalam kegiatan apapun. Tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.